Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Semeru di Lumajang, 14 kali erupsi dengan kolom abu hingga 1000 meter. Kecanduan judi daring, sopir truk di Sidoarjo curi motor dan uang 3 juta rupiah. Jelang Ramadan, petani bunga cimbong di Jombang kebanjiran pesanan hingga luar kota. Saudara, Gunung Semeru kembali mengalami letusan yang mengakibatkan terbentuknya kolom asap setinggi 1000 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mengimbau warga waspada ancaman banjir lahar. Dalam rekaman CCTV di desa Oro-Oro Ombo terlihat letusan asap keluar dari balik kabut yang menutup Gunung Semeru. Letusan terekam di seismograf dengan amplitudo gempa mencapai 22 mm. Hasil pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di pos pengamatan Gunung Saur dalam 6 jam terakhir, Semeru mengalami 14 kali letusan dengan kolom abu antara 300 sampai 1000 meter. Selain gempa letusan juga terjadi 3 kali gempa guguran, 8 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, dan 1 kali gempa vulkanik dengan rata-rata amplitudo antara 2 sampai 8 mm. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga waspada potensi ancaman banjir lahar dari Gunung Semeru. Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru, kita mengharapkan seluruh teman-teman mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh BVMBG. Pada status level 3 siaga ini, radius 13 km mulai puncak sama dengan sepanjang aliran itu diminta untuk steril dari aktivitas. Kemudian 500 meter di sepanjang kanan kiri sungai aliran mulai hulu sampai hilir juga diharapkan steril dari aktivitas karena dikhawatirkan ada banjir lahar yang mendadak tidak terantisipasi, semua demi keamanan dan kenyamanan kegiatan masyarakat yang ada di sepanjang aliran lahar Semeru. Hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga level 3. Warga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan sepanjang 13 km dari aliran Sungai Besuk Kobokan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, 160 pesilat yang terlibat bentrok dengan warga di Lamongan masih ditahan oleh polisi. 5 pelaku diantaranya terbukti membawa senjata tajam jenis celurit, pisau, dan juga ruyung. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang mengakibatkan 3 warga terluka bacok. Sebanyak 160 pesilat ditahan di Mapolres Lamongan. 5 orang terbukti membawa senjata tajam jenis celurit, pisau, dan juga ruyung. Mereka ditahan karena terlibat bentrok dengan warga desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng. Akibatnya 3 warga terluka terkena sabetan senjata tajam dan senjata lainnya. Menurut Kapolres Lamongan AKBP Bobi Adimas Chandra Putra, ratusan pesilat ini sebenarnya akan berkumpul di acara penggalangan dana pada Selasa malam. Saat konvoi perjalanan entah dipicu masalah apa, para pesilat terlibat bentrok dengan warga desa Banjarmadu. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang mengakibatkan 3 warga terluka tersebut. Dari konvoi ini awalnya hanya berjudul penggalangan dana. Dari penggalangan dana, mereka selanjutnya di wilayah Sekaran bergerak menuju desa Kendal Kemlagi Karanggeneng. Kemudian mereka melakukan sweeping. Nah, sweeping ini mengakibatkan adanya korban masyarakat yang melintas. Dari kejadian tersebut ada 3 orang yang mengalami luka di bagian kepala dan badan. Alhamdulillah kami dari Polres Lamongan mendapat informasi tersebut, segera kita kirim anggota ke sana dan kami dapat mengendalikan situasi serta mengamankan beberapa pelaku atau kelompok yang melakukan konvoi tersebut. Polisi juga menyita 8
motor yang digunakan para pesilat saat konvoy. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, keluarga korban pembunuhan Pasutri di Tulungagung histeris dan berteriak-teriak di ruang sidang pengadilan. Keluarga korban tidak terima karena terdakwa pembunuhan hanya divonis 14 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Keluarga korban langsung histeris usai mendengar putusan hakim yang memvonis 14 tahun penjara kepada terdakwa Edi Purwanto. Keluarga terus berteriak menganggap putusan hakim tak adil. Putusan hakim ini memang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Keluarga korban menuntut vonis yang lebih berat karena terdakwa sudah membunuh pasangan suami istri Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu, warga desa Ngantru, kecamatan Ngantru, Tulungagung. Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa, masih menyatakan pikir-pikir. JPU juga sudah memberikan pendapat terhadap putusan tersebut, pikir-pikir. Dalam artian kami akan mempelajari dulu pertimbangan hakim seperti apa, dan kami juga akan melaporkan hal ini ke pimpinan secara berjenjang, sehingga nanti hasil dari kami mempelajari putusan dan petunjuk pimpinan itulah nanti yang akan kami laksanakan terkait apakah kami nanti mengambil langkah banding ataukah menerima. Memang kita betul-betul menghargai, artinya memang terdakwa itu diperlakukan sebagaimana selayaknya terdakwa, tidak ada intervensi apa segala macam. Diindikasikan dengan adanya dissenting, bahwa ketika majelis ada yang dissenting opinion, berarti proses itu memang berjalan sesuai real yang berlaku. Terhadap putusan tadi ya kita selain menghargai juga kita meminta waktu untuk pikir-pikir, itu saja. Pasangan suami istri Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu, warga Tulungagung, ditemukan tewas di rumahnya pada 28 Juni 2023. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa Edi Purwanto karena sakit hati dengan perkataan korban saat ditagih hutang pembelian batu akik. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Kecanduan judi daring sopir truk di Sidoarjo curi motor dan uang 3 juta rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.